Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di materi database internal dan eksternal ya. Kita bahas di database internal itu pertama konsep penyimpanan database internal ya, mengetahui database dan SQL, mengetahui istilah database, dan paling terakhir kita praktik ya pembuatan database menggunakan SQLite ya. Nah, apa itu database ya? Ini database saya belum bahas ya di kelas A ya. Saya sudah bahas di kelas B. Jadi database itu kumpulan data yang terintegrasi ya. Adalah kumpulan data yang saling terintegrasi dan berelasi secara logik ya. Nah, kemudian dia disimpan dalam sebuah sistem file ya. Kalau database internal ini yang kita bahas ya, penyimpanannya masih dalam studinya dia masih dalam internal ya. Tapi kalau online biasanya dia penyimpanannya menggunakan cloud ya. Dia akan menggunakan cloud kalau database online itu yang akan dibahas nanti di materi database eksternal ya. Nah, untuk manajemen data yang baik itu biasanya database-nya dirancang menggunakan perintah SQL ya. Jadi biasanya kalau menggunakan database berelasi itu kebanyakan menggunakan perintah SQL ya, dari kata query. Dari kata query nanti kita bahas di SQL-nya ya. Apa itu SQL? Umumnya SQL itu umumnya database itu ya, dia database yang dalam basis data relasi ya. Dia database relasi itu dia umumnya menggunakan bahasa SQL ya. Ini kepanjangannya SQL, Structure Query Language ya. Bahasa query gitu untuk pemeliharaan basis datanya. Nah, query itu seperti apa? Query itu adalah perintah-perintahnya tadi ya. Kita memerintahkan untuk mengakses datanya nanti pada sistem basis datanya ya. Jadi ada permintaan informasi menggunakan bahasa tertentu, kita akses datanya nanti. Nah, query itu adalah ini tadi ya, dari kata SQL, dari bahasa SQL itu dari kata query-nya. Query itu adalah bahasa yang digunakan untuk nanti kita lakukan manipulasi ya. Nanti kita lakukan manipulasi terhadap database. Manipulasinya seperti apa ya? Itu untuk menambah, menghapus, mengedit ya. Itu manipulasinya. Itu sudah dikenal dengan nama SQL ya. Jadi SQL itu adalah bahasanya untuk memanipulasi si database-nya tadi ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah database itu kita gunakan SQL ya. Biasanya kalau basis data relasi itu dia banyak menggunakan bahasa SQL. Nah, query. Nah, di Android Studio sendiri itu sudah difasilitasi dengan SQLite database ya. Jadi SQLite database itu merupakan database internal dari Android Studio ya. Jadi kita pakai Android Studio, dia sudah ada dalam package Android Studio, Android database SQLite ya. Jadi package SQLite database ini sudah ada interface dan kelasnya. Sudah disediakan interface dan kelasnya ya. Jadi interface yang kita pakai nanti itu ada cursor ya, kursor. Nah, nanti kita lihat penggunaannya seperti apa. Ini ada jenis-jenis interface yang bisa Anda pakai. Kemudian kelas ya. Di SQLite database Android Studio itu menyediakan kelas ini ya. Yang kita gunakan adalah SQLite database, SQLite Open Helper ya. Kita lihat nanti penggunaannya seperti apa ya. SQLite Open Helper itu digunakan untuk membuat tabel dan Open Helper dan SQLite
database ya. Nah, SQLite Open Helper itu fitur yang digunakan untuk membuat tabel ya. Kita menyimpan nanti menggunakan package ini ya. Nah, kalau SQLite Open Helper itu ada beberapa metode, kita lihat nanti ya. Ada on create, on upgrade, on open ya. Itu nanti kita bahas ini ya. Jadi kita lihat implementasinya di program seperti apa. Kemudian ada perintah get right, kita lihat juga nanti seperti apa. Kemudian SQLite database ya. SQLite database ini adalah salah satu kelas ya, kelas yang sudah disediakan di dalam ini tadi SQLite database. Baik, package SQLite database itu sudah ada kelas SQLite database nya, itu fungsinya ini dia not responding. Bentar ya. SQLite database itu punya metode yang kita gunakan nanti insert, update, delete, dan execute SQL ya. Dan kita nanti juga tampilkan. Nanti kita lihat bagaimana implementasinya di program menggunakan metode-metode ini ya. Dari SQLite database, insert untuk menambah, update untuk perbarui, delete untuk menghapus ya. Nah, kita langsung membuat programnya dulu. Nah, buat project baru, new project dulu, kemudian pilih empty activity seperti biasa ya. Next, sini name-nya saya kasih SQLite database untuk nama file, nama programnya ya. SQLite database 2 ya, karena saya sudah SQLite database 2 sini ya. Oke, SDK-nya Marshmallow. Oke, saya finish. Kita pakai bahasa Java ya. Jangan pilih Kotlin lagi. Finish. Oke, kita tunggu Gradle dulu untuk mempersiapkan layar kerja kita di Android Studio ya. Tunggu sebentar. Oke, tadi saya percepat ya. Gradle-nya itu agak lama, jadi saya cut. Tunggu saja dia sampai finish melakukan Gradle ya. Ini sudah selesai. Kemudian tadi saya ambil saja listing dari sini, kita percepat saja ya. Jadi nanti listingnya itu jadinya seperti ini. Anda buat saja modelnya seperti ini ya. Jadi untuk ada edit text untuk name, ID-nya itu adalah name. Kemudian edit text untuk nama ya, ID-nya nama. ID-nya itu adalah nama ya, ini ya. Kemudian edit text untuk program studi. Jadi ini saya pakai relative layout ya. Codingannya seperti ini ya. Teman-teman ikuti saja listingnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada button, tombol button itu ID-nya adalah btn edit. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, nanti kita deklarasikan di main activity-nya itu. Jadi jangan sampai berbeda. Nah, kita akan mengenali tombol buttonnya ini dari ID-nya ya. Kita sudah bahas di materi ini. Kemudian untuk jadi untuk button tambah ini, tambah data itu ID-nya adalah btn tambah, edit btn edit, hapus btn hapus, dan tampilkan data btn tampil ya. Silakan dibuat seperti ini untuk tampilannya. Nanti kita sinkronkan untuk aksi di Java-nya ya. Oke, yang pertama yang kita buat adalah kita buat SQL database-nya dulu ya. Kita buat database helper-nya. Pertama pergi ke aplikasinya, sini klik kanan ya, new
buat Java class, buat kelas baru untuk adapternya dulu, DB helper ya. Kita buat di sini namanya DB helper, database helper. Kita extend dulu ya, kita extend SQLite Open Helper-nya dulu. Jadi karena kita pakai Android Studio ya, Android Studio dan kita pakainya adalah bahasa Java, memang dasar kita seharusnya adalah bahasa pemrograman Java itu sendiri ya, bahasa pemrograman Java. Jadi di sini di public class ini ada yang namanya di Java itu ada yang namanya inheritance ya, ada namanya pewarisan. Jadi SQLite Open Helper ini sebagai induk dari kelasnya, kita mau mewariskan sub-sub kelasnya ya. Makanya kita extend dulu dengan cara ya, implement metode ya. Jadi tekan saja alternatif enter, bisa alternatif enter, atau Anda surut saja di sini di SQLite Open Helper-nya, di kelas SQLite-nya itu pilih implement method ya, dan pilih semua ya. Ini kita mau implementasikan metodenya ya. Kemudian kita oke. Oke, ini masih merah ya, kita butuh there is no default constructor. Jadi enaknya di Java ini dia sudah, bisa dibilang dia sudah otomatis ya, sudah otomatis ya, sudah berikan kita kelasnya itu perlu diimplementasikan, metodenya perlu kita buat konstruktornya ya, tanpa kita tuliskan listingnya itu secara manual. Enaknya di Android Studio itu kita sudah terfasilitasi dalam kemudahan memprogram ya. Oke, sini dia masih butuh dibuatkan konstruktor ya. Oke, kita create saja, boleh pakai alternatif enter create ya di sini. Kemudian pilih yang ini ya, yang pertama. Oke, ini sudah tidak ada lagi. Ini sudah tidak ada lagi errornya ya. Nah, tadi kita sudah implementasi metodenya, otomatis itu library-nya akan terimport ya. Kita sini kita tutup saja. Oke, kemudian untuk kemudian yang ini, yang DB helper ini kita hapus saja nulnya ya. Ini kita tidak butuh, ini kita tidak butuh dari koma ya, ini kita tidak butuh. Ya, ini kita tidak butuh. Nah, di DB helper ini kita hanya butuh satu parameter konteks, kita namakan konteks. Nah, di sini masih merah ya, kita isikan namanya. Nah, kita isikan nama di sini adalah nama database-nya ya. Klik ketik 2 di sini, ketik 2 ya. Kita isikan apa nama database. Saya kasih nama database-nya itu adalah mahasiswa.db ya. Oke, .db, kemudian factory. Untuk factory kita selalu beri dia nilai 0 ya, taruh saja nilai 0. Nah, untuk versi database itu adalah versi 1 ya, otomatis seperti ini. Kemudian untuk public on create nya itu parameter SQLite database nya kita beri nama DB ya. Ini juga kita beri nama DB. Nah, tadi ada materi namanya SQLite Open Helper ya. SQLite Open Helper ini memiliki beberapa metode yang sudah dibahas, ada on create, on upgrade. Nah, ini yang paling pertama kita tuliskan dulu perintah
SQLite query-nya ya. Ini di SQLite query kita panggil dulu db, sudah kita jadikan parameter tadi di atas, kemudian pilih execute SQL ya. Ini adalah perintah SQL query-nya ya. Di sini kita akan membuat tabel dulu. Pertama-tama kita buat tabel ya. Create. Salah, ini pakai create tabel ya. Kita mau buat tabel apa? Jadi di database itu, setelah database secara hierarki, setelah database itu ada tabel di bawahnya lagi. Kita buat tabelnya namanya itu mahasiswa ya. Kali ini database data mahasiswa, kemudian kita buat di bawahnya adalah tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa itu isikan nama filenya dari tabel mahasiswa itu adalah NIM. Ini kita buat di sini ya. Jadi berarti kita butuh 3 data nih, nama, program studi. Kita butuh NIM yang bertipe data teks ya. Ini kita berikan tipe data teks, dan si field name ini dia bertindak sebagai primary key, dia bertindak sebagai kunci dari tabel mahasiswa itu ya. Kemudian nama, tipe datanya adalah teks, kemudian prodi, tipe datanya adalah teks ya. Kita pakai teks saja, tidak usah pakai integer ya. Oke, setelah itu kita buat lagi di on upgrade nya. Kita berikan lagi perintah gratis ini, SQLite di sini. Oke, setelah itu kita buat sebuah metode boolean ya. Kita buatnya di sini, public boolean. Ini kita buat metode untuk digunakan dalam tambah data. Jadi kita mau insert data itu ke dalam database SQL kita nanti ya. Jadi kita buat dulu metodenya, namanya public, berikan nama boolean ya. Kemudian isikan parameternya dulu, string apa yang data yang kita pakai, data yang kita butuhkan ini ya. Kemudian string nama, string prodi. Oke. Kemudian kurung awal diminta ya. Nah, ini kita buat, pertama kita panggil kelas SQLite database, kita kasih nama db ya. db this, ini saya kembali dulu. Nah, kita pakai perintah ini ya, memanggil database agar data kita manggil. Oke, kita pakai perintah get write table database ya. Pada dasarnya ini kita gunakan untuk memanggil get write table database, ini kita gunakan agar nanti kita bisa menambahkan datanya ke dalam database ya. Setelah itu kita butuh content values ya. Kita namakan content values, buat new content values. Jadi ini kita seperti membuat objek content ya. Ini nanti untuk memasukkan nilai ke dalam tabelnya.
Ini kita definisikan satu-satu. Content values, put nilai itu ke dalam tabel NIM. Nah, kemudian lihat kembali parameter yang kita buat dari tabel NIM ya. String NIM ya. Ini parameter yang kita buat harus sama ya. Sama, jadi ini dari tabel NIM itu kita isikan dengan nilai NIM, string NIM ya. Nah seterusnya ini saya copy saja biar cepat ya, saya copy biar cepat. Di sini hujan jadi mungkin tidak terlalu kedengaran, besarkan saja volumenya ya. Nah setelah itu apalagi di sini nama ya, kita lihat di tabelnya nama. Oke, stringnya di parameternya juga nama ya. Kemudian di tabelnya prodi, di parameter stringnya juga prodi. Oke, setelah itu kita buat hasilnya ya, long result ya, kita namakan result saja. Nah, kita panggil db tadi yang kita sudah deklarasikan menggunakan SQL database, kemudian panggil kita kembali dulu insert ya. Nah, SQL database kelas yang berfungsi untuk mengatur database. Database ini memiliki beberapa metode ya. Ini yang kita pakai. Insert, metode yang digunakan untuk menambah data ke dalam database. Kita panggil metode insertnya di sini. Nah, dalam kurung ini kita isikan dia mau content value-nya nanti ya. Kita insert ya, kita simpan datanya ke tabel tadi mahasiswa ya. Kemudian string 0, sini 0 saja. Kemudian content value, nah oke, ini kita pakai yang namanya, nama yang sudah diberikan content value. Oke, ini ya. Jangan lupa titik 2 ya. Jadi pada dasarnya kita di sini mengisikan nilai ya. Kita mengisikan nilai menggunakan content value ini. Nanti kita mengisikan nilai atau record pada tabel mahasiswa dari database data mahasiswa ya. Nanti kita lihat bagaimana jadinya aplikasinya. Ya, long result. Nah, di sini setelah itu karena kita pakai public boolean, nah, berarti ada nilai yang benar dan yang salah ya. Nah, jika resultnya itu, hasilnya itu tadi, dia nilainya -1, artinya dia nilainya salah ya, maka buka kurung kurawal, kembalikan nilainya itu salah ya, karena dia -1. Kemudian else, selain dari itu dia bernilai benar ya. Kalau dia tidak benar itu dia bernilai benar ya. Nah, sini titik com. Oke, selanjutnya kita buat function atau metode ya. Untuk tadi ini tambah data, kita butuh apa semua di sini? Kita butuh edit, hapus, dan tampil ya. Ya berarti kita buat lagi public boolean ya.
untuk edit ya, edit data. Oke, seperti di atas ya, bisa di copy juga, tapi saya tulis dari awal saja. Kita masukkan lagi parameternya, string name, karena kita hanya butuh 3 di sini 3, tergantung teman-teman punya data berapa, itu modifikasi saja listingnya ini tergantung dari aplikasi yang dibuat ya, ada berapa data yang dibutuhkan. Oke, sini ada 3, jadi kita butuh 3 parameter juga yang diisikan di metode edit data ini, nama dan string body. Oke, kurang perawal ya. Oke, kembali kita pakai kelas SQLite database, sama di atas kita berikan nama DB sama dengan this ya, get right table database ya. Kita pakai lagi get right table database itu untuk apa tadi, kita panggil database-nya ya, kita panggil database-nya. Jadi pada dasarnya ini memang sintaks untuk ketika kita menggunakan istilah database. Ini adalah salah satu contoh sintaks yang bisa Anda ikuti untuk membuat aplikasi database internal ya, menggunakan istilah. Nah, dan kita pakai konten, kita panggil konten values lagi, kita namakan konten values, buat konten values yang baru. Nah, konten values itu nanti kita isikan dengan nilai berdasarkan string name yang kita masukkan ya, berdasarkan string name, berdasarkan nilai dari yang kita masukkan ya. Ini tadi sama ya, tabelnya tergantung apa dan value-nya nama, nama konten value, kode. Oke, kalau di edit ya agak sedikit berbeda untuk hasilnya nanti ya. Jadi kita tidak pakai long result ya. Nah, kita pakai tadi di SQLite itu ada interface namanya cursor ya. Cursor itu kita gunakan. Nanti kita lihat bagaimana hasil dari aplikasinya kalau kita menggunakan cursor ini. Panggil dulu cursornya, kemudian kita namakan dengan cursor ya. Oke, sama dengan panggil DB tadi, kemudian raw query, kita tuliskan perintah SQL nya ya, select from tabel mahasiswa ya, mahasiswa NIM ya, karena kita tadi menggunakan kata NIM sebagai, menggunakan field name sebagai primary key ya, maka yang di sini juga adalah dia berdasarkan NIM-nya ya, dia berdasarkan NIM. Nah, buat string baru berdasarkan parameter di atas ya, ini tetap kita masukkan
wow, NIM ya. Nah, di koma. Jadi pada dasarnya ini adalah listing untuk nanti kursornya itu bisa menseleksi barisnya ya, berdasarkan NIM ya, berdasarkan NIM. Jadi kalau ada NIM yang sama yang dipanggil, itu bisa kita lakukan edit data ya. Jadi dia mencari NIM-nya dulu. Jadi dia mengupdate berdasarkan NIM-nya. Tapi kalau ya di sini kita lanjut ya. Untuk penggunaan interface cursor ini, di sini kita buat karena kita pakai metode boolean. Jadi kita berikan kondisi benar dan salah ya. Nah, jika kursornya itu get count ya, maksudnya jadi jika kursornya itu memiliki data ya, maksudnya misal kita ada data NIM 15025 05 01 028, misal itu ada data dan dia bernilai benar ya, dari 1, maka datanya itu akan terupdate ya, dia akan terubah. Ini kita kasih kondisi dulu. Nah, maka datanya itu akan terubah. Di sini kita tuliskan perubahannya ya, long result. Maka db-nya itu kita pakai metode update ya. Jadi itu ini. Ya. Metode yang digunakan untuk memperbaharui data yang ada di database ya. Nah, kita update data yang ada di tabel mahasiswa. Kita isikan konten values-nya apa, dan sekali lagi dia butuh parameter ini ya. Dia butuh parameter ini. Kita tuliskan ulang. Nah, di hasilnya, di long resultnya itu dia butuh 2, 3, 4 parameter ya. Yang membutuhkan 4 parameter untuk mengembalikan nilai benarnya ini ya. Nah, tapi jika metode ini, tapi jika dia bernilai salah ya, ini result sama dengan -1 ya. Kalau dia bernilai salah, maka kembalikan juga nilai salah ya. Jadi kenapa kita perlu menuliskan sintaks seperti ini? Karena jika kita hanya menggunakan metode update sampai sini, kita hanya menggunakan metode update, itu dia akan selalu bernilai benar ya. Bahkan jika nilainya itu adalah 0, maksudnya dia tidak menemukan data ya, kursornya tidak menemukan data pada baris tabel mahasiswa, pada baris data di tabel mahasiswa itu, dia akan selalu mengembalikan nilai benar ya. Nah, jadi kita harus menuliskan metode kita harus menuliskan listing untuk mengembalikan nilai salah dan benarnya ya. Else, selain dari itu kembalikan nilai benar ya. Di 2. Jadi untuk
sintaks yang ini. Jadi kalau dia bernilai salah, return false, else return false. Di dalamnya lagi untuk nilai yang ini, ya, untuk kursor get count lebih dari 1, kalau dia bernilai benar maka yang dieksekusi adalah ini. Kalau dia bernilai salah maka yang dieksekusi adalah ini ya. Oke. Setelah itu kita buat lagi apa lagi nih? Jadi hapus ya. Kita buat lagi publik boolean untuk hapus data. Hapus data kita hanya butuh satu parameter saja. Parameter apa? Parameter yang telah didefinisikan sebagai kata kunci, sebagai field kunci, primary key. Nah, data apa yang menjadi sebagai kunci di sini adalah data name. Kita hanya butuh satu parameter, yaitu adalah parameter kuncinya, karena nanti kita berdasarkan field ini untuk menghapus data. Jadi hanya menemukan satu data, maka semuanya data nama dan ini itu akan mengikut terhapus. Makanya dia hanya butuh satu parameter data saja. Oke, ini kita buat huruf awal. Jadi sekali lagi ini kita membuat metode boolean untuk hapus atau delete data ya. Kembali kita panggil kelas database, kita namakan dengan db equal this. Kembali kita pakai get right table fungsi ini ya, titik 2. Kemudian kita pakai lagi interface cursor, kita beri nama dengan cursor, kemudian panggil db tadi, tuliskan perintah SQLite query-nya ya. Nah, kita tuliskan perintahnya di sini, select dari tabel mahasiswa ya. Ini mahasiswa, dimana parameternya itu adalah ini ya. Kita berandaskan dari ini ya. Dia hanya butuh terpanggil parameter stringnya tadi yang adalah ini. Oke. Nah, sama seperti edit ya. Kita berikan kondisi, karena ini dia pakai boolean. Kita berikan kondisi jika interface kursornya tadi dia menemukan data ya. Artinya ini lebih dari 0, dia menemukan data ya. Itu kita kurung ke awal. Long result ya, pakai result saja di sini. Jika cursornya ini dia menemukan data ya, maka eksekusi hasilnya itu jika dia bernilai benar, eksekusi hasilnya itu ambil db nya kita delete ya, ini metodenya delete digunakan untuk menghapus data yang ada di database ya. Kita tuliskan perintah SQLite nya selalu diikuti dengan perintah SQLite nya ya. Dari tabel mahasiswa, dimana kita mengambil parameter itu dari kita mengambil kita membutuhkan parameter name ya. Kemudian name string name ya. Jadi memang sintaks untuk menghapus data itu seperti ini. Jadi dia membutuhkan 3 parameter ya, parameter table,